Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menyajikan video tentang eksternalitas positif. Selamat menyaksikan. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas adalah keadaan apabila seseorang melakukan kegiatan yang mempengaruhi kesejahteraan orang lain, namun tidak membayar atau menerima kompensasi atau imbalan atas pengaruh itu. Pengaruh terhadap orang lain itu disebut eksternalitas positif jika bersifat menguntungkan. Sebaliknya disebut eksternalitas negatif jika bersifat merugikan. Topik ini akan kita kulas mulai dari definisi, grafik, dan contoh dari eksternalitasnya. Menurut Holly H. Ulrich, dalam bukunya yang bertajuk Public Finance in Theory and in Practice, eksternalitas adalah biaya-biaya yang dibebankan atau keuntungan yang diperoleh oleh pihak ketiga, di mana biaya dan keuntungan tersebut tidak dipungut biaya bagi yang menikmatinya. Prinsip eksternalitas ini terbagi atas dua. Ada eksternalitas positif dan ada yang negatif. Masing-masing eksternalitas ini dilakukan oleh dua jenis pelaku, yakni produsen dan konsumen. Eksternalitas positif adalah suatu keuntungan atas suatu barang yang diperoleh pihak ketiga lebih dari keuntungan yang diperoleh pembeli ataupun penjual, walaupun tidak tercermin dalam harga pasar tersebut. Pada grafik eksternalitas positif konsumen ini, terlihat jelas bahwa pada titik keseimbangan biaya dan keuntungan pribadi, kurva marginal keuntungan publik berada di atas kurva marginal keuntungan pribadi. Kalau begitu, contohnya seperti apa ya? Yuk pantau terus. Pendidikan. Pendidikan tidak hanya memberi manfaat bagi pribadi, tapi juga kepada masyarakat. Orang yang berpendidikan akan lebih berperilaku positif, memiliki selera dan biaya hidup yang lebih mapan, dan merupakan ciri-ciri masyarakat terdidik. Jika semua lapisan masyarakat berpendidikan, maka secara tidak langsung pola pikir dan kemauan untuk maju akan bertambah. Akan ada banyak pekerja yang berkompeten, pemangku kepentingan yang berpikir maju, dan akan membawa pengaruh dalam memajukan perekonomian dan sektor publik lainnya. Perbaikan lahan atau renovasi halaman. Jika ada seseorang memutuskan untuk merenovasi halaman rumahnya, maka akan sedap dipandang dan dinikmati. Pemandangan halaman rumahnya pun pasti tak luput dari tetangga atau orang lain yang sekedar lewat rumahnya. Artinya, perilaku konsumsi dari satu orang tersebut akan memberi dampak kepada masyarakat sekitarnya. Contoh terakhir adalah iuran sampah. Sampah yang diangkut dari sebuah lingkungan tentu akan menurunkan risiko kesehatan dan nilai propertinya akan mengalami peningkatan. Setiap biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut sampah tersebut akan memberi efek pada kebersihan dan keasrian lingkungan sekitarnya. Sekian dulu pembahasan dari kita. Semoga materi ini berguna buat kita semua. Sampai jumpa lagi.